Pada video kali ini, kita akan membahas tentang identifikasi masalah, rumusan masalah, dan batasan masalah. Bahasan pertama dimulai dari identifikasi masalah. Identifikasi masalah merupakan proses dan hasil pengenalan masalah atau inventarisasi masalah. Identifikasi masalah merupakan langkah awal yang penting dalam proses penelitian. Ketika peneliti menangkap fenomena yang berpotensi untuk diteliti, langkah selanjutnya yaitu mengidentifikasi masalah dari fenomena yang diamati tersebut. Identifikasi masalah bisa dikatakan sebagai upaya tindak lanjut dari riset gap yang telah ditemukan, kemudian kita uraikan secara terperinci dan jelas. Ciri-cirinya, yaitu identifikasi masalah bukan berupa sebuah pertanyaan, namun merupakan pernyataan dari suatu masalah dari fenomena yang terjadi. Kemudian, rumusan masalah. Suatu rumusan masalah ditandai dengan pertanyaan penelitian yang umumnya disusun dalam bentuk kalimat tanya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menjadi arah kemana sebenarnya penelitian akan dibawa, dan apa saja sebenarnya yang ingin dikaji dan dicari tahu oleh si peneliti. Rumusan masalah biasanya berisi pertanyaan terkait konsep atau variabel-variabel, khususnya variabel bebas terhadap variabel terikat, yang akan diuji dalam suatu penelitian. Untuk menentukan variabel bebas yang akan dipilih dalam suatu penelitian, hendaknya menggunakan konsep yang memiliki referensi atau literatur yang jelas dan kuat. Selanjutnya, batasan masalah. Batasan masalah adalah ruang lingkup masalah atau upaya untuk membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas atau lebar, sehingga peneliti bisa lebih fokus terhadap sasaran maupun tujuan penelitian. Kemudian, untuk lebih mempermudah pemahaman terkait ketiga pembahasan tersebut, akan kami berikan contoh yaitu sebagai berikut. Kali ini kami mengambil contoh fenomena, yaitu tentang kemiskinan. Untuk lebih memperjelas, maka kami telah menyusun contoh judul yaitu, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia. Dari judul tersebut, kita akan menentukan identifikasi masalah, rumusan masalah, dan batasan masalah yang akan dijelaskan satu persatu. Pertama, identifikasi masalah. Sebelum mengidentifikasi masalah, terlebih dahulu kita harus mencari gap dari fenomena yang terjadi. Penentuan gap dalam penelitian telah kami jelaskan pada video sebelumnya. Pada topik kali ini kami mengambil contoh gap dari fenomena kemiskinan yaitu sebagai berikut. Dari temuan gap tersebut, kemudian kita bisa mengidentifikasikan masalah, yaitu sebagai berikut. Pertama, Indonesia memiliki jumlah penduduk yang banyak dengan tingkat kemiskinan yang relatif tinggi. Kedua, Indonesia memiliki PDB yang rendah, sehingga produktivitas penduduk menurun, menyebabkan pendapatannya menurun. Ketiga, angka pengangguran dan kriminalitas di Indonesia relatif tinggi. Sebelum masuk ke rumusan masalah, berikut ini merupakan variabel bebas atau X yang kami gunakan sebagai contoh. Adapun tentang bagaimana cara menentukannya atau cara memilih variabel akan dijelaskan pada video selanjutnya. Variabel-variabel bebas yang kami gunakan yaitu pertumbuhan ekonomi, pendidikan, upah minimum regional, tingkat pengangguran, dan inflasi. Dengan demikian maka terbentuklah rumusan masalah seperti berikut ini. Yang terakhir yaitu batasan masalah. Membahas fenomena kemiskinan merupakan hal yang sangat kompleks, oleh karena itu perlu adanya pembatasan yang dilakukan agar penelitian bisa lebih terarah dan fokus pada tujuan.
Dengan demikian, kami membatasi ruang lingkup penelitian ini, yang difokuskan kepada variabel-variabel yang digunakan, yaitu, seputar pertumbuhan ekonomi, pendidikan, upah minimum regional, tingkat pengangguran, serta inflasi. Sekian video pembahasan kali ini, semoga dapat bermanfaat dan membantu Anda dalam menentukan identifikasi masalah, rumusan masalah, dan batasan masalah. Terus dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jika ada kritik dan saran, silahkan komen di kolom komentar. Dan jangan lupa like-nya ya. Terima kasih banyak sudah menonton.